secara resepsi. Dari kumpulannya memotong lidahnya. Teori mimetik. Di lagu Gajah Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi jumpa dengan saya. Pada video kali ini kita akan menilai 3 mantra dan puisi mantra karya Sutarji Kalzumbahri. Tujuan penilaian ini adalah untuk melihat apakah puisi mantra Sutarji Kalzumbahri yang berjudul mantra itu dipengaruhi oleh mantra atau tidak. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mendapatkan 3 mantra, yakni mantra percikan api, mantra kelilipan, dan mantra perut kembung yang bersumber dari sebuah jurnal yang berjudul Mantra Pengobatan pada Masyarakat Pangean Rantau Kuantan. Teman-teman, kita pertama terlebih dahulu kita akan menilai ketiga mantra. Selanjutnya, kita akan menilai puisi mantra Sutarji Kalzumbahri dengan menggunakan metode penskoran yang sudah kita lakukan pada video-video sebelumnya. Nah, setelah melakukan penilaian, maka kita akan membandingkan dan menyimpulkan hasil penilaian. Sebelum kita bahas, di sini sudah dapat kita lihat bahwa ketiga mantra ini itu terdiri dari pembuka, yakni Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan oleh bagian isi, dan ditutup oleh penutup, yakni berkat kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas. Nah, di sini saya sudah melakukan penilaian terhadap 3 mantra ini menggunakan metode penskoran, dan sudah mendapatkan hasil penilaian ketiga mantra ini. Pertama kita bahas hasil penilaian mantra percikan api. Yang pertama tema mayor itu berskor 1, yang kedua tema minor itu berskor 0, yang ketiga amanat tersurat itu berskor 1, yang keempat amanat tersirat itu berskor 0, yang kelima pola larik yakni 4 atau 8 sampai 5 kata atau 8 sampai 12 suku kata memiliki skor 4 pada mantra ini. Yang keenam maksud saya pola bait itu memiliki skor 1. Yang ketujuh pola rima itu memiliki skor 3. Yang kedelapan diksi itu memiliki skor 2. Jadi jika dijumlahkan skor total untuk penilaian mantra percikan api ini adalah 12. Nah, kita lanjut yang kedua, hasil penilaian mantra kelilipan. Yang pertama, tema mayor memiliki skor 1, kedua, tema minor memiliki skor 0, yang ketiga, amanat tersurat itu memiliki skor 2, yang keempat, amanat tersirat itu memiliki skor 0, yang kelima, pola larik berskor 4, yang keenam, pola bait berskor 1, yang ketujuh, pola rima berskor 4, dan yang kedelapan, diksi berskor 2. Jadi, skor total untuk penilaian mantra kelilipan yakni 14. Nah, kita lanjut yang ketiga, hasil penilaian mantra perut kembung. Pertama, tema mayor itu memiliki skor 1, kedua tema minor itu berskor 0, yang ketiga amanat tersurat itu berskor 1, yang keempat amanat tersirat berskor 0, yang kelima pola larik itu berskor 2, yang keenam pola bait itu berskor 1, yang ketujuh pola rima itu berskor 3, yang kedelapan diksi itu berskor 2. Jadi skor total untuk mantra perut kembung yakni 10. Nah, setelah kita melakukan penilaian terhadap ketiga mantra ini, selanjutnya kita mencari kesimpulan dari hasil penilaian ini. Dan di sini saya sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil penilaian ketiga mantra. Yang pertama, ketiga mantra terdiri dari pembuka maksud saya, isi dan penutup. Selanjutnya yang kedua, ketiga mantra itu memiliki satu tema mayor tetapi tidak memiliki tema minor. Nah, dilihat dari tabel ya, dapat dilihat dari tabel. Kalau ketiga mantra ini tema minornya itu berskor 0. Nah, kita lanjut pada kesimpulan yang ketiga.
ketiga mantra terdapat amanat tersurat, tetapi tidak terdapat amanat tersirat. Nah, dari tabel juga dapat kita lihat bahwa ketiga mantra amanat tersiratnya itu berskor 0. Kita lanjut. Yang keempat, ketiga mantra setiap lariknya mengikuti kecenderungan yakni 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Di mana pada mantra percikan api itu terdiri dari 4 larik dan keempatnya itu mengikuti pola kecenderungan sehingga skornya 4. Juga dengan mantra kelilipan terdiri dari 4 larik dan kesemua lariknya juga mengikuti kecenderungan, dan mantra perut kembung juga mengikuti kecenderungan untuk setiap lariknya. Kita lanjut pada yang kelima, kesimpulan yang kelima, ketiga mantra memiliki skor 1 untuk pola bait. Nah, jadi pada mantra percikan api ini yang mengikuti pola bait pantun, juga mantra kelilipan itu mengikuti pola bait pantun, dan pada mantra perut kembung itu mengikuti pola bait karmina. Yang keenam, ketiga mantra memiliki skor 3 atau 4 untuk pola rima dan cenderung skor paling tinggi. Kita lihat di tabel pertama, pola rimanya memiliki skor 3 maksud saya. Berarti skor 3 ini merupakan skor kedua tertinggi setelah pola larik. Pada tabel 2, pola rima memiliki skor 4, yakni termasuk skor tertinggi sama dengan pola larik pada tabel kedua. Pada tabel ketiga, pola rima berskor 3, yakni merupakan skor paling tinggi. Jadi dari 3 tabel, 2 tabel pola rima merupakan unsur yang memiliki skor tinggi. Jadi cenderung pada mantra itu pola rimanya memiliki skor paling tinggi. Yang ketujuh, ketiga mantra memiliki skor 2 untuk diksi, yakni pada ketiga tabel ini dari diksi itu dinilai dari metafor, konotasi, rima, dan citraan. Dan dari yang saya dapatkan itu hanya rima dan citraan pada ketiga mantra. Sedangkan metafor dan konotasi itu tidak saya dapatkan pada ketiga mantra ini. Dan citraan yang saya dapatkan pada ketiga mantra ini itu cenderung citraan gerak. Misalnya pada mantra kelilipan yaitu den kako saro tabao. Nah, kako ini itu artinya dipegang atau disentuh. Nah, teman-teman, kita lanjut pembahasannya, yakni hasil penilaian puisi mantra karya Sutarji Kalzumbahri. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama, tema mayor itu berskor 1. Yang kedua, tema minor itu berskor 2. Yang ketiga, amanat tersurat itu berskor 0. Yang keempat, amanat tersirat itu berskor 2. Yang kelima, pola larik itu berskor 0. Yang keenam, pola bait itu berskor 0. Yang ketujuh, pola rima itu berskor 3. Dan yang kedelapan, diksi berskor 6. Jadi jika dijumlahkan, skor total yang kita peroleh yakni 14. Nah, setelah melakukan penilaian dan mendapatkan hasil penilaian, selanjutnya kita mencari kesimpulan. Dan di sini saya sudah memperoleh kesimpulan dari hasil penilaian puisi mantra karya Sutarji Kalzumbahri. Nah, tadi tujuan kita melakukan penilaian ini untuk melihat apakah puisi mantra yang berjudul mantra karya Sutarji Kalzumbahri ini mendapatkan pengaruh dari mantra atau tidak. Dan menurut saya, puisi mantra itu tidak dipengaruhi oleh mantra. Berikut alasannya. Pertama, pada puisi mantra ini terdapat tema minor, yakni dengan skor 2 pada tabel, sedangkan pada mantra itu tadi kita tidak mendapatkan tema minor. Dibuktikan pada tabel pada mantra tema minornya berskor 0. Selanjutnya yang kedua, terdapat amanat tersirat pada puisi ini, sedangkan pada mantra itu terdapat amanat tersurat. Yang ketiga, pola larik pada puisi ini tidak mengikuti kecenderungan yakni 4-5 kata atau 8-12 kata, dibuktikan dengan tabel yang berskor 0.
Tetapi mantra itu mengikuti pola larik kecenderungan, yakni pada pembahasan sebelumnya kita ketahui pada tabel bahwa setiap larik pada mantra itu mengikuti pola kecenderungan. Yang keempat, tidak memiliki skor pola bait karena bukan termasuk pantun, karmina atau syair, melainkan oktav yakni pada bait 1 dan terzina pada bait 2. Yang kelima, pola rima cenderung bebas. Nah, mengapa saya katakan pola rimanya cenderung bebas? Karena puisi ini jumlah larik dan jumlah baitnya itu lebih banyak daripada jumlah larik atau bait pada mantra. Tetapi skor rimanya pada puisi ini 3 untuk skor pola rimanya. Sedangkan pada mantra itu yang memiliki pola larik, jumlah larik dan jumlah baitnya lebih sedikit daripada puisi ini, skornya bisa 3 bahkan 4, lebih tinggi dari skor pola rima puisi ini. Jadi dia pola rimanya cenderung bebas. Yang keenam, memiliki konotasi dan metafor. Yang keduanya tidak terdapat di mantra. Adapun konotasi pada puisi ini yakni 5 percik mawar yang artinya air mawar, 7 sayap merpati yang artinya korban. Yang ketiga, sesayat langit perih yang artinya kesakitan atau kesedihan. Adapun metafora pada puisi ini yaitu pada dicabik puncak gunung. Nah, seolah di benda mati yakni puncak gunung dapat bergerak seperti manusia. Jadi kesimpulannya, puisi ini tidak dipengaruhi oleh mantra, tetapi dia hanya menggambarkan suasana dukun membaca mantra. Nah, teman-teman, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.